Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Siti Susanti dari Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mandiri. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang sistem hukum dan peradilan di Indonesia. Sistem hukum di Indonesia, makna dan karakteristik hukum. Seorang filsuf pernah mengatakan bahwa hukum itu ibarat pagar di kebun binatang. Kenapa ya? Karena ada pagar yang membatasi antara liarnya binatang dengan para pengunjung. Coba bayangkan, jika tidak ada pagar, maka para pengunjung tidak akan berani untuk masuk ke kebun binatang. Jadi, makanya terdapat pagar yang membatasi antara binatang liar dengan para pengunjung. Sama halnya dengan hukum. Pada hakikatnya, hukum merupakan pagar pembatas agar kehidupan manusia aman dan damai. Coba bayangkan, jika tidak ada hukum, dapat diperkirakan kesemrawutan ada di mana-mana. Mulai dari kehidupan pribadi sampai kehidupan berbangsa dan negara. Menurut Aristoteles, hukum tidak hanya berarti kumpulan aturan yang dapat mengikat dan berlaku pada masyarakat saja, tapi juga berlaku pada hakim itu sendiri. Dengan kata lain, hukum tidak diperuntukkan dan ditaati oleh masyarakat saja, tapi juga wajib dipatuhi oleh pejabat. Menurut C.S.T. Kansil, hukum adalah suatu pengatur ketatatertiban dalam pergaulan manusia, yang sebagai keamanan dan ketertiban yang terpelihara. Di dalam hukum ada beberapa unsur, di antaranya peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat. Peraturan itu dibuat dan ditetapkan oleh badan-badan resmi yang berwajib. Peraturan itu bersifat memaksa dan sanksinya tegas. Penggolongan hukum atau macam-macam hukum ada berdasarkan sumbernya, berdasarkan tempat berlakunya, berdasarkan bentuknya, berdasarkan waktu berlakunya, cara mempertahankannya, sifatnya, wujudnya, dan berdasarkan isinya. Tata hukum Indonesia. Sebagai suatu negara yang merdeka, Negara Kesatuan Republik Indonesia mempunyai tata hukum sendiri. Tata hukum suatu negara mencerminkan kondisi objektif dari negara yang bersangkutan, sehingga tata hukum suatu negara berbeda dengan negara lainnya. Tata hukum merupakan hukum positif atau hukum yang berlaku di suatu negara pada saat ini. Tata hukum bertujuan untuk mempertahankan, memelihara, dan melaksanakan tertib hukum bagi masyarakat suatu negara sehingga dapat dicapai ketertiban di negara tersebut. Mencermati sistem peradilan di Indonesia. Makna lembaga peradilan. Berbicara mengenai lembaga peradilan nasional tidak dapat terlepas dari konsep kekuasaan negara. Kekuasaan yang dimaksud adalah kekuasaan kehakiman. Di Indonesia, perwujudan kekuasaan kehakiman ini diatur sepenuhnya dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang merupakan penyempurnaan dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1970 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman. Kekuasaan kehakiman di Indonesia dilakukan oleh Mahkamah Agung. Badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara, serta oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Lembaga-lembaga tersebut berperan sebagai penegak keadilan dan dibersihkan dari setiap campur tangan, baik dari lembaga legislatif, eksekutif, maupun lembaga lainnya. Dapat disimpulkan bahwa lembaga peradilan nasional sama artinya dengan pengadilan negara, yaitu lembaga yang dibentuk oleh negara sebagai bagian dari otoritas negara di bidang kekuasaan kehakiman, dengan sumber hukumnya peraturan perundang-undangan yang berlaku di dalam negara. Dasar hukum lembaga peradilan. Adapun yang menjadi dasar hukum terbentuknya lembaga-lembaga peradilan nasional yaitu Pancasila, terutama sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tentang hukum lembaga peradilan.
Klasifikasi lembaga peradilan. Dari ketentuan pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, yaitu lembaga peradilan di bawah Mahkamah Agung, yaitu peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Dan yang kedua yaitu Mahkamah Konstitusi. Badan-badan peradilan tersebut merupakan sarana bagi rakyat pencari keadilan untuk mendapatkan haknya di dalam lapangan peradilan nasional. Badan-badan tersebut mempunyai fungsi tersendiri sesuai dengan kompetensinya. Yang pertama yaitu kompetensi relatif, yaitu kompetensi yang berkaitan dengan tugas dan wewenangnya untuk mengadili suatu perkara, dan yang kedua yaitu kompetensi absolut, yaitu kompetensi yang berkaitan dengan wilayah hukum atau wilayah tugas suatu badan peradilan. Peran lembaga peradilan. Yang pertama yaitu lingkungan peradilan umum. Pengadilan tinggi berperan dalam menyelesaikan perkara pidana dan perdata pada tingkat kedua dan banding. Yang kedua yaitu lingkungan peradilan agama. Kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan agama dilakukan oleh pengadilan agama berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009. Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sodako, dan ekonomi syariah. Yang ketiga yaitu lingkungan peradilan tata usaha negara. Peradilan tata usaha negara berperan dalam proses penyelesaian sengketa tata usaha negara. Sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah. Lingkungan peradilan militer. Peradilan militer berperan dalam menyelenggarakan proses peradilan dalam lapangan hukum pidana, yaitu khususnya anggota TNI. Seseorang yang menuntut undang-undang dapat dipersamakan dengan anggota TNI, anggota jawatan atau golongan yang dapat disamakan dengan TNI menurut undang-undang, dan seseorang yang tidak termasuk ke dalam angka 1, 2, dan 3, tetapi menurut keputusan Menteri Pertahanan dan Keamanan yang ditetapkan berdasarkan persetujuan Menteri Hukum dan Perundang-undangan harus diadili oleh pengadilan militer. Dan yang terakhir yaitu Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia mempunyai 4 kewenangan dan 1 kewajiban sebagaimana diatur dengan Undang-Undang Dasar 1945. Menampilkan sikap yang sesuai dengan hukum. Yang pertama yaitu perilaku yang sesuai dengan hukum. Adapun ciri-ciri orang yang berperilaku sesuai dengan hukum yaitu berlaku dapat dilihat dari perilaku yang diperbuatkan seperti disenangi oleh masyarakat pada umumnya, tidak menimbulkan kerugian bagi diri sendiri dan orang lain, tidak menyinggung perasaan orang lain, mencerminkan sikap sadar hukum, dan yang terakhir, mencerminkan kepatuhan terhadap hukum. Kedua yaitu perilaku yang bertentangan dengan hukum beserta sanksinya. Yang pertama yaitu macam-macam perilaku yang bertentangan dengan hukum, yaitu pelanggaran hukum oleh si pelanggar sudah dianggap sebagai kebiasaan bahkan kebutuhan, dan hukum yang berlaku sudah tidak sesuai lagi dengan tuntutan kehidupan. Yang kedua yaitu macam-macam sanksi. Sanksi terhadap pelanggaran itu amat banyak ragamnya, misalnya sanksi hukum, sanksi sosial, dan sanksi psikologis. Disebutkan bahwa sanksi norma hukum adalah tegas dan nyata. Hal tersebut mengandung pengertian yaitu tegas berarti adanya aturan yang telah dibuat secara material, dan nyata berarti adanya peraturan yang secara material telah ditetapkan kadar kekuasaan atau hukuman berdasarkan perbuatan yang dilanggarnya. Nah, teman-teman, itulah materi dari sistem hukum dan peradilan di Indonesia. Nah, itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah semuanya.